Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada hampir 2000 pasal. Agak Ya, banyaknya. ada hampir 2000 pasal. Oke. 1990 sekian lah gitu kan. Hampir 2000 pasal mengatur. Ada 4 buku yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berarti bukunya tebal gitu kan. Namanya Alkitab gitu kan. Kitab. Tidak ada nomor. Kalau undang-undang kan ada nomornya. Nomor Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang nomor 44 ya tahun 2009 tentang rumah sakit gitu kan. Ini tidak ada. Kitab gitu. Ini semacam pedoman gitu. Di dalam KUH Perdata ada 4 buku. Buku pertama itu adalah tentang orang. Buku pertama dalam KUH Perdata adalah hukum tentang orang. Ya. Itu diatur dalam bab 1, bab 2, bab 3 serta bab 4. Ya. KUH Perdata yang memuat hal-hal tentang manusia sebagai subjek hukum. Ya, kan dia berbicara tentang orang. Ya. Subjek hukumnya berarti manusia. Tidak binatang, tidak tumbuh-tumbuhan. Manusia. Yang penting manusia. Karena apa? Yang dapat dikategorikan orang melakukan perbuatan hukum itu adalah orang. Makanya disebut siapa? Seseorang melakukan gitu kan. Nah, berarti orang objeknya. Kalau binatang bisa dipidana, bisa menjadi sebuah subjek hukum tidak. Yang bertanggung jawab adalah si pemilik binatangnya. Gitu. Misal seekor kambing memakan tanaman-tanaman kesayangan tetangga kita, kambingnya kah yang akan diberikan sanksi terhadap perbuatan dia sudah memakan tanaman-tanaman kesayangan tetangga kita? Tidak. Si pemilik Kambing. binatang itulah yang bertanggung jawab. Kalau tidak, bisa dilakukan upaya hukum itu ketika tidak mengganti rugi. Perbuatan melawan hukum, gugat ke perdata. Oh, sepele itukah harus kita menggugat secara keperdataan? Ini persoalan tentang kemanusiaan. Kepuasan batin seseorang ketika dia merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan secara kekeluargaan, bisa saja orang menempuh jalur hukum ke perdata akibat perbuatan melawan hukum. Kenapa? Ada diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang tumbuh-tumbuhan kesayangannya itu harganya 1 miliar, bisa saja. Wow. Apakah tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan tercantik di dunia? Mungkin. Bisa saja. Bisa saja. Dimakan sama kambing, kambingnya dilepas begitu saja tanpa ada diikat gitu kan, tanpa ada pengawasan oleh gembalanya gitu. Itu, hati-hati. Seekor kambing sekalipun, kalau itu sepanjang masih milik kita, ketika dia melakukan hal-hal yang mengganggu atau dapat merugikan orang lain, kita harus bertanggung jawab. Anjing juga demikian. Menggigit orang, menggigit anak-anak, menggigit siapa saja. Si pemilik anjing harus bertanggung jawab karena orang sudah dirugikan. Itu tentang orang. Ya, tentang seseorang. Ya, kecakapan untuk memiliki hak-hak itu termasuk bagian tentang orang. Syarat sah pada sebuah perjanjian, orang harus cakap. Kapan dikatakan cakap? Ketika dia tidak di bawah pengampuan, ya, dia waras, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada catatan kuning dari rumah sakit jiwa, lalu dia di bawah 18 tahun usianya kalau belum cakap, atau dia sudah di bawah 18 tahun atau 17 tahun, 15 tahun, 14 tahun, tapi syaratnya sudah kawin atau menikah. Itu dewasa. Boleh melakukan perbuatan perjanjian, boleh melakukan ikatan hukum, boleh cakap dia melakukan perbuatan hukum. Beli barang dengan kapasitas besar kah? Ada memuat perjanjian. Hati-hati mempekerjakan seseorang yang belum dewasa, kategori hukumnya menurut perdata, menurut tentang syarat sah pada sebuah perjanjian. Kalau kita mempekerjakan anak di bawah umur, kita bisa diperkarakan orang akibat mempekerjakan anak di bawah umur. Hati-hati, suruh ngangkat barang, ngangkat beban berat-berat di pasar, mempekerjakan anak-anak. Seyogyanya dia bermain kah atau sekolah, tapi tiba-tiba suruh mengangkat barang-barang besar dan ada ikatan hukum pula secara perjanjian tertulis. Telah diikat sebuah perjanjian antara A dan si B. Si A adalah pemberi pekerja dan si B adalah penerima kerja. Dan dia adalah anak usia 4 tahun belum kawin, 14 tahun belum kawin. Pelanggaran itu. Ada semuanya di Perjanjian tidak sah dan bisa melakukan perbuatan tidak sah melakukan perbuatan hukum, dan si pemberi pekerja bisa diberikan sanksi atas perbuatan pelanggaran perlindungan anak.
Mengenai syarat sah perjanjiannya dilihat di dalam KUH Perdatanya. Tidak sah. Kenapa? Harus cakap. Gitu. Kemudian bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu sendiri. Itu tentang orang gitu. Tentang orang itu apakah dia karena dia sudah dinilai cakap, ya dia berhak untuk melakukan tindakan hukumnya sendiri. Baik. Mau jual beli dah. Atau dia mohon maaf nih janda. Janda. Kan tadi belum kawin syaratnya. Tapi kan dia sudah dewasa. Janda walaupun dia belum dewasa dikategorikan umur, tapi dia pernah kawin. Dia tidak perlu lagi di bawah pengawasan orang tua, walaupun janda, anak ini di bawah umur, misal kategori umurnya. Tapi karena dia sudah pernah kawin, dia dapat bertindak hukum menurut dia sendiri. Begitu. Jadi ketika dia diajak oleh orang keluar kota, si janda ini, anak, tapi dia bukan kategori anak karena pernah kawin sebelumnya, tapi usianya masih muda, ya tidak dapat dikategorikan sebagai kita membawa anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tuanya. Karena dia sudah pernah kawin. Karena sudah pernah kawin. Siap. Nah, kemudian mengenai nama, pencatatan sipil, begitu tentang orang itu dilihat dari sana. Makanya nama itu kalau diperiksa di polisian gitu kan. Nama Parlindungan. Nama panggilan siapa? Parlin. Atau nama panggilan siapa? Panjol. Nama siapa? Parlin. Ada istilah-istilah panggilannya gitu kan. Parlin hitam gitu kan. Atau Parlin ganteng gitu kan. Parlin cool gitu. Yang sering tenar di tengah masyarakat itu apa? Oke. Alias apa? Ya, Sebutkan ya, ya. aliasnya. Tampan gitu kan. Parlindungan tampan. Alias apa? Tampan. Bin apa? Bapaknya sebutkan. Bin Ahmadi almarhum, buka kurung. Sebutkan kalau udah meninggal bapaknya. Maka di dalam BAP kantor polisi menyebutkan itu identitas. Tentang seseorang itu dikatakan seseorang dia bisa menentukan dirinya dan orang lain menentukan dirinya itu dengan seperti itu pencatatannya. Harus complicated, tidak bisa Parlindungan gitu aja. Coba pergi ke Sumatera Utara Parlindungan berserak. Pekanbaru aja ada berapa orang nama Parlindungan. Cuma Parlindungan yang dimaksudkan Parlindungan yang ini, yang tampan yang di depan kau ini, ganteng yang tak ada tandingannya ini, itu menentukannya apa? Ya. Paling banter itu adalah bin, nama bapaknya. Gelar mungkin? Gelar bisa saja tuh ada yang mirip, karena gelar bisa hak siapapun untuk mendapatkan haknya. Mendapatkan gelar serupa seperti saya, SH, MH, CLA, saya auditor hukum, CLA, Certified Legal Auditor. Bisa saja tuh. Nah, begitu. Bin lah palingnya. Atau tidak puas dengan alias, julukan itu bisa saja dengan nama orang tua. Akhirnya sampailah di sana. Gitu. Nah yang kedua adalah di dalam KUH Perdata itu ada buku selanjutnya adalah hukum tentang keluarga. Buku tentang keluarga. Ya, buku tentang keluarga itu nanti bisa dilihat dari bab 4 sampai bab 18. Banyak ya? Banyak. Karena tentang keluarga ini sering menjadi sebuah persoalan. Karena bisa saja toh kekeluargaan ini, karena kan mengatur tentang seseorang, kekeluargaan ini menjadi puncak gitu terhadap permasalahan perdataan itu. Termasuk warisan tadi ya? Termasuk warisan ada spesifikasi dalam pengaturan KUH Perdatanya, ada bukunya khusus. Nah, itu. Ada yang khusus. Nah, jadi dalam tentang keluarga ini yang memuat hal-hal perkawinan, ya tentang perkawinan. Apakah itu hubungan seseorang hukum timbul dari kekeluargaan seperti perkawinan itu memunculkan hak suami dan istri, hak terhadap suami yang diberlakukan seorang istri, hak bapak terhadap anak. Gitu. Hak bapak terhadap anak. Kemudian di dalam keluarga ini bisa saja toh muncul bagaimana pengaturan mengenai perdebatan pembiayaan suami terhadap keluarganya, pembiayaan bapak terhadap nafkah-nafkah anak. Oh, sampai ke situ ya? Ya, sampai begitu. Makanya agak banyak dia pengaturan itu. Detail sekali. Dan ingat ini buku KUH Perdata ini itu diberlakukan kan bagi non muslim ketika mau memberlakukannya gitu. Ketika mau memberlakukan. Ketika mau berlakukan. Kalau Ketika ada hukum adat yang mengatur. Kan begitu. Oh, saya memilih hukum adat Pak Parlindungan. Saya orang Islam Pak Parlindungan. Hukum Islam berlaku. Oh, saya tidak mau secara perdataan.
Tapi kalau tidak muncul persoalan itu sampai ke pengadilan orang Islam, ya udah secara perdata selesaikan wajar aja gitu. Namanya warisan kalau menurut hukum Islam berbeda anak-anak itu untuk mendapatkan haknya. Tidak boleh sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tapi kalau secara perdata udah kita biar adil, bagi Samayo sah kok. Dibuat akta notaris, tidak perlu membuat penetapan pengadilan, boleh. Kenapa diselesaikan secara kekeluargaan? Non muslim begitu juga ketika mau menyelesaikan masalah warisan, begitu. Mau mengenai nafkah anak, selesaikan secara kekeluargaan. Dibuat penetapan dibuat aktanya di notaris. Mau di bawah tangan boleh. Tapi kan secara kekuatan hukum ketika ini sampai pengadilan, akta notaris lebih meyakinkan majelis hakim ketimbang perjanjian atau kesepakatan atau apapun bunyi surat itu yang dibuat secara bawah tangan. Itu lebih enak membawanya. Nanti kalau pengadilan non muslim itu berada di pengadilan negeri. Kalau khusus Islam berada di pengadilan agama. Pengadilan agama itu khusus untuk orang-orang Islam. Non muslim, Pak, nanti saya gugatnya ke pengadilan agama ya untuk mengenai perceraian, mengenai nafkah anak. Tidak. Di pengadilan negeri. Yang pengadilan agama khusus Islam. Loh, namanya pengadilan agama, Pak. Negara kita kok ada khusus Islam, tidak ada khusus Kristen. Karena mungkin mayoritas. Latar belakangnya apa yang menjadi sebuah dasar itu? Apakah mayoritas Islam negara kita sehingga dibuatlah peradilan khusus. Tidak adil ya Pak ya, gitu. Bisa saja tidak adil, penilaian subjektif. Harusnya ada peradilan khusus non muslim kan, tentang keagamaannya bagaimana. Tapi kalau sudah diatur dalam kitab undang hukum perdata, pengadilan negeri menjadi kewenangannya untuk mengatur penyelesaian permasalahan hukum, persisian hukum bagi non muslim. Non muslim mungkin bukan hanya Kristen saja. Banyak agama Hindu, lainnya. Buddha, Konghucu, dan kabarnya Kristen ada Protestan. banyak lagi. Ya. Gitu. Jadi sampai ke sana. Kita sampai ke kitab ketiga, masih di KUH Perdata, Bang Perlindungan. Ya. Kan? Tadi yang pertama, di dalam kitab undang hukum perdata ada hukum tentang orang, ya. Yang kedua ada hukum tentang keluarga. Dan yang ketiga adalah hukum tentang kekayaan atau hukum harta kekayaan, ya. Dan buku ketiga ini juga mengatur harta hukum benda, ya. Gitu. Jadi ada harta benda di dalam KUH Perdata yang dimaksudkan bagaimana gitu kan. Ya itu bisa saja hal-hal yang terkait dengan uang. Ya, bagaimana pengaturan uang itu diatur dalam KUH Perdata bisa dilihat dalam buku ketiga gitu kan. Kemudian ada bisa saja mengenai kekayaan yang mutlak, harta benda yang dimiliki, hak-hak material dan hak-hak imaterial gitu kan. Tidak hanya material, imaterial juga. Kemudian bisa saja toh yang terkait dengan merek, hak cipta dan lain-lainnya itu. Itu juga kekayaan intelektual. Iya. Gitu-gitu juga di situ adanya ya. Sekarang kan sudah ada pengaturan khusus tentang hukum kekayaan intelektual, HKI gitu kan. Kadang makanya saya sampaikan KUH Perdata ini sekarang udah menjadi pedoman aja gitu. Kadang tidak menjadi sebuah dasar hukum yang harus diberlakukan. Kenapa sudah? Kita. Iya, karena udah ada beberapa dasar hukum pengaturan yang diatur secara spesifik, maka berlakulah hukum spesifik. Apakah tentang hukum kompilasi hukum Islam gitu kan? Kan udah diatur secara spesifik. Jadi umat Islam tidak lagi mengacu kepada hukum perdatanya gitu kan. Kekayaan intelektual begitu juga. Kadang mengenai warisan gitu kan udah diatur gitu. Tapi bukan berarti yang beragama Muslim nggak bisa membuat pedoman si KUH Perdata ini ya? Bisa. Boleh banget. Bisa. Artinya dia mau memilih apa? Bahkan ada hukum adat. Ketika warisan mau dikesampingkan tentang KUH Perdata dan hukum Islam, dia mau memperlakukan hukum adat boleh. Tapi bisa dibuat penetapan terkait dengan putusan kesepakatan perkara ini selesaikan secara adat. Ada risalah yang ditinggalkan. Ketika suatu saat ada penuntutan di kemudian hari, ada diperdebatkan, kemudian ada muncul lagi permasalahan hukumnya lebih serius gitu kan. Keputusan dari hukum adat ini ada suatu pegangan yang dapat menjadi sebuah acuan kalau ini sudah selesaikan. Pegangannya saya hitam di atas putih kan. Ya, lebih baik tetap juga begitu. Ya, dicatatkanlah baik-baik. Apakah dibuat aktanya oleh notaris gitu kan. Sehingga dia kekuatannya itu tidak perlu disangsikan lagi. Gitu. Dan yang keempat adalah buku tentang kewarisan. Buku 4 yang diatur dalam kitab undang hukum perdata. Buku terakhir itu tentang warisan. Warisan seperti yang kita jelaskan ya tadi, apakah seseorang dengan seseorang
si pewaris dengan si ahli waris, gitu kan. Harta-harta benda yang ditinggalkan itu, bagaimana pengaturan hak dari ahli waris dapatkan haknya, gitu. Kemudian bisa saja tahu jika terkait dengan kekayaan yang si pewaris meninggal, bagaimana peruntukan bagi ahli warisnya dalam pembagiannya juga harus diberikan secara adil, gitu kan. Diatur di sana. Jadi itu di dalam KUH Perdata ada hampir 2000 pasal. Wah, banyak banget 1993 pasal. Semua mengatur tentang bagaimana ada di dalam kitab Undang-Undang Perdata itu ada 4 buku, ya. Dapat kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini adalah hukum tentang orang, buku pertama, hukum keluarga, buku kedua, buku kekayaan atau buku hukum tentang kekayaan, ya, itu buku ketiga, dan buku keempat adalah tentang kewarisan. Ini dapat diberlakukan kepada non-muslim atau siapa saja yang mau memanfaatkan pemberlakuan persisian hukumnya yang diatur dalam 4 buku ini, itu bisa diselesaikan secara keperdataan. Nah, kalaulah mau secara kekeluargaan bisa diselesaikan, lebih baik. Dan apabila tidak ditemukan solusi ataupun jalan terbaik secara kekeluargaan untuk mendapatkan mufakat, bisa ditempuh jalur hukum di pengadilan negeri Pekanbaru bagi non-muslim. Ya, bagi Islam bisa diselesaikan di pengadilan agama untuk penyelesaian persisian dari persoalan-persoalan yang seperti saya jelaskan.